kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu, merendahkan diri kami. Tuhan, sebelum kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, hamba mohon kepadamu, biarlah kasih karunia-Mu menguatkan hamba-Mu saat ini, memberikan roh hikmat dan wahyu kepada hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat mengenal Engkau dengan benar. Terangilah mata hati hamba-Mu, dan biarlah Tuhan pada saat hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini, Engkau berkata-kata melalui lidah bibir mulut hamba-Mu, supaya firman-Mu ini menguatkan setiap kami, agar kami dapat melangkah hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di penghujung tahun ini, tema kita ialah memahami kehendak Tuhan di tahun yang sukar. Eksposisi dari Kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Sebuah diskursus teologis, biblika dan implikasinya bagi kita. Saudara, inti dari pasal 8 ayat 1 sampai 20 bacaan kita hari ini ialah itu terdapat di ayatnya yang ke-17 yang melukiskan Israel yang sudah mapan di Kanaan kelak, sehingga mereka berpuas diri. Kemudian di ayat 2 itu dikatakan ingatan akan pemeliharaan Allah sepanjang 40 tahun di padang gurun merupakan sarana untuk memperbaiki, menegur dan mengingatkan mereka supaya mereka tidak sombong. Mari kita baca ayatnya yang ke-17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kemudian ayat 2, ini merupakan sebuah peringatan kepada mereka manakala mereka sudah masuk ke tanah perjanjian itu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan di atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat struktur Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20 ini itu terbagi atas dua alur pokok pikiran utama. Pertama di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, dan yang kedua ayat 7 sampai ayatnya yang ke-20. Mari kita masuk kepada pokok pikiran pertama yang terdapat di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ayat 1 merupakan pendahuluan yang berisi panggilan dan sanksi atas perjanjian jika perjanjian itu dilanggar oleh orang-orang Israel. Itu bisa dilihat di dalam Ulangan pasal yang ke-4 ayat 1, pasal 5 ayat 1, dan pasal 6 ayat 1. Kemudian ayat 2, sejauh yang berkenan dengan angkatan yang lama yang masih hidup, pengembaraan di padang gurun dimaksudkan oleh Tuhan sebagai masa percobaan. Perhatikan kalimat yang mengatakan mencobai engkau di ayat 2b. Kita bisa bandingkan dengan Ulangan 13 ayat 3. Nah, lalu di ayat 3 dikatakan bahwa ini adalah masa-masa mereka diajar dan dibina oleh Tuhan, karena itu adalah masa yang baru setelah kelepasan mereka dari tanah Mesir. Ayat 5 adalah pengembaraan, itu merupakan tindakan pendisiplinan dari seorang ayah dan berguna untuk berkat yang akan mereka terima akhirnya. Yang dimaksudkan Allah merendahkan hati orang Israel di ayat 2 dan ayat 3 diilustrasikan dengan acuan kepada penyediaan segala kebutuhan mereka dengan cara yang luar biasa selama 40 tahun itu. Bisa kita lihat di ayat 3 dan 4, bandingkan dengan Ulangan 29 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Khususnya melalui penyediaan mana. Mana ini kalau kita baca bandingkan, kita lihat di dalam Keluaran 16. Nah, dan itu juga diungkap di ayat yang keempat dalam bacaan kita.
tindakan perendahan hati dilaksanakan dengan pengasingan, dan kemudian penyediaan hal yang tidak dikenal, yaitu roti adikodrati dari sorga, yang memaksa bangsa ini mengakui ketergantungan mereka kepada Allah. Kita bisa baca ayat 16 sebagai perbandingannya. Nah, Allah bermaksud mengajar orang Israel bahwa kehidupan manusia berbeda dengan kehidupan hewan. Tidak hanya terdiri atas unsur jasmania yang dapat dipuaskan dengan roti saja. Karena itu, Allah menyediakan roti dari sorga dengan cara sedemikian rupa untuk menuntut tanggapan moral, religius terhadap kebenaran sabdanya itu. Saudara-saudara, mana dengan demikian mengajarkan kepada Israel bahwa hanya jika manusia taat kepada firman Tuhan yang berdaulat, yang merupakan sumber tertinggi kehidupan, barulah ia menemukan kehidupan sejati yang kekal. Mari kita masuk pada pokok pikiran kedua yang terdapat di ayat 7 sampai ayatnya yang ke-20. Ayat 17a. Kata-kata yang mengatakan, kalimat yang mengatakan negeri yang baik adalah sebuah ingatan akan pengalaman di padang gurun diperlukan di sini, sebab Allah sedang memimpin Israel memasuki sebuah negeri di mana hasil alam yang normal akan memungkinkan mereka memiliki taraf hidup yang dapat dikatakan mewah. Saudara bisa lihat, saudara bisa baca ayat 7 sampai 10a. Nah, kemudian di ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan kebaikan Tuhan oleh karena kemewahan, dan kemudian kemewahan itu menumpulkan kesadaran bangsa ini mengenai firman Tuhan itu. Saudara bisa baca ayat 12 dan ayat 13. Dan ayat yang keempat mengatakan, jangan engkau tinggi hati, adalah tindakan menyangkal Tuhan melalui keangkuhan itulah yang harus mereka waspadai. Bisa dilihat di ayat 15 dan ayat yang ke-16. Kemudian di ayat 17 dan 18a adalah kebenaran yang harus mereka pelajari pada masa perut kosong. Juga merupakan kebenaran yang relevan pada masa mendatang ketika perut mereka kenyang. Bahwa sumber kehidupan manusia ialah firman Allah. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan, dikatakan di dalam teks itu. Dan saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa kebahagiaan Israel itu semata-mata merupakan wujud kesetiaan Allah kepada sumpah perjanjiannya. Ayat 18b bisa dibandingkan dengan Kejadian pasal 15, di mana Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, namun juga pada saat yang sama, Tuhan juga akan mendatangkan kutukan-kutukan yang ditimbulkan oleh para pelanggar perjanjian. Saudara bisa baca ayat 20, kamu pun akan binasa. Artinya, apabila mereka menyangkal pemilihan mereka sebagai milik khusus Tuhan dan menyatukan diri dengan orang-orang Kanaan yang dikutuk dalam kefasikan dan penyembahan berhala, mereka juga akan turut dibinasakan. Nah, sekarang muncul pertanyaan penting yang relevan untuk kita, ialah apakah maksud Tuhan mengizinkan kita mengalami tahun yang sukar selama hampir 3 tahun ini? Mulai dari masa COVID sampai sekarang, kesukaran tahun demi tahun yang kita alami. Saudara, saya tidak perlu merinci kesukaran selama 3 tahun ini. Tetapi pertanyaan penting untuk kita ialah, apakah maksud Tuhan mengizinkan kita mengalami tahun yang sukar selama hampir 3 tahun ini? Yang pertama, jika kita melihat konteks kita di ayat 2, dikatakan agar kita juga rendah hati dan berpegang kepada sabda Tuhan.
Kita baca, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara-saudara, artinya di sini Tuhan sedang berbicara kepada hati kita. Apakah kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berpegang kepada sabda Tuhan sepenuhnya di tengah-tengah kesukaran yang sedang terjadi tahun demi tahun yang telah kita lalui. Lalu yang kedua, agar kita mengerti bahwa kita hidup bukan cuma dari roti saja, tetapi kita hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan atau oleh firman Allah. Ayatnya yang ketiga, lalu nanti kita bandingkan dengan Matius 4 ayat yang keempat. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Nas inilah yang dikutip oleh Yesus ketika berhadapan dengan iblis dalam Matius pasal 4 ayatnya yang keempat. Tetapi jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara-saudara, kehidupan ini bukan hanya bicara soal roti, tetapi bicara soal apakah kita betul-betul sudah makan kebenaran firman Allah. Kita benar-benar lapar, kita benar-benar haus akan kebenaran firman Allah. Tuhan ingin melihat sejauh mana kita merendahkan diri kita. Lalu, mengapa Tuhan mengizinkan tahun-tahun yang sukar bagi kita di masa sekarang ini? Agar kita insaf. Kita lihat ayatnya yang kelima, bahwa Tuhan sedang mengajar dan membina kita sebagai anaknya. Ayat 5, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Meskipun ini adalah masa sukar, tahun-tahun yang kita lewati itu adalah tahun-tahun yang sukar, tapi Tuhan tidak sedang menghukum kita. Tuhan sedang mengajar, membina kita. Tuhan tidak sedang membuang kita, tapi yang ingin membentuk kita menjadi orang yang tahu apa arti mengandalkan Dia, mengandalkan firman-Nya. Itu yang dikatakan oleh nas kita. Saudara-saudara, implikasinya juga bagi kita saat ini. Yang pertama, kita harus waspada terhadap tindakan menyangkal Tuhan melalui keangkuhan kita. Manakala kita akan mengalami keberhasilan dalam hidup ini. Ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Jika kita masuk ke dalam berkat-berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita, atau kita mendapatkan rezeki yang lebih, atau kita mengalami multiplikasi dari harta benda dalam hidup ini, jangan sekali-kali kamu mengatakan itu kekuatanku, kekuasaanku, tanganku yang membuat aku memperoleh itu. Tetapi semuanya itu, saudara-saudara, adalah salah satu cara Tuhan untuk menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, implikasinya bagi kita, kebenaran yang harus kita pelajari di masa-masa sukar yang kita sudah lalui merupakan kebenaran yang relevan pada masa mendatang ketika kita mengalami masa-masa senang. Bahwa sumber kehidupan kita ialah firman Allah. Dialah yang memberi kita kekuatan sampai kita bisa melalui masa-masa yang sukar itu. Kita baca 18a. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bahwa semua ini itu karena kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberi kepada kita kekuatan untuk bisa melalui, bahkan memperoleh, bahkan mengalami multiplikasi di dalam setiap usaha dan pekerjaan kita.
Dan yang ketiga, implikasinya bagi kita ialah kebahagiaan kita semata-mata merupakan wujud dari kesetiaan Allah kepada sumpah perjanjiannya dan karena kasihnya. Di ayat 18b, mari kita baca. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Allah setia karena ia bersumpah demi dirinya sendiri bahwa ia akan menggenapi janjinya. Sekali-kali bukan oleh karena kita, tetapi oleh karena atributnya memang Allah itu setia. Saudara-saudara, mari hari ini, setelah kita melalui tahun yang sukar ini, apabila kita mulai memasuki nanti tahun yang baru, bila mana kita mengalami keberkatan, bila mana kita mengalami multiplikasi dari harta benda apapun bentuknya, maka kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan semata-mata oleh karena ia setia kepada janji. Dan ia ingat bahwa namanya ada di dalam kita. Saudara-saudara, mari kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, supaya kita belajar, dibina dan diajar untuk mengerti bagaimana benar-benar dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah melalui tahun ini seperti seorang wanita yang mengeluh sakit bersalin, masa-masa yang sukar bagi kami. Kondisi ekonomi kami, rumah tangga, pekerjaan, usaha kami begitu sulit. Jika kami memasuki tahun yang baru yang diberikan oleh Tuhan sebagai penanda hari-hari bagi kami, kami berdoa agar Tuhan menguatkan kami supaya kami dapat berhasil dan beruntung dalam hidup ini. Berkati setiap kami pada saat ini yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus menopang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.